Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia, rahmat dan maghfirah, dan semoga para mustami' dilancarkan berbagai urusan-urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kali ini insya Allah akan membahas tentang sholawat nazilah. Adapun syarat daripada sholawat nazilah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin alladzi asraita bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa arjta bihi ila samawatil ula wa ala alihi wa sahbihi khairil mala wa ala man tabi'ahum bi ihsan wa aiqidh qulubal muslimin wa radda kaida a'daika minal yahudil mu'tadin ana baitil quddus wa kullu mawahum min ahli syarr fil ard wadfa' syarrahum wa darrahum anna wa an ahli la ilaha illallah wa alhimna rusydana fi kulli harakati wa sukuni ya arhamar rahimin.
Demikian daripada syarat sholawat nazilah. Adapun arti daripada sholawat tersebut yaitu, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang telah Engkau isra'kan, melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan orang yang telah Engkau mi'rajkan ke langit yang tinggi, naik ke langit tinggi menuju Sidratul Muntaha, dan kepada keluarga dan para sahabatnya sebaik-baiknya orang yang terbaik. Dan dengan sholawat tersebut limpahkanlah kasih sayang kepada orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan kebaikan, dan bangkitkanlah hati kaum muslimin, serta gagalkanlah usaha musuh-musuhmu dari bangsa Yahudi yang telah melampaui batasan-batasan terhadap Baitul Muqaddas, dan gagalkanlah usaha seluruh orang yang hendak membuat kerusakan dari orang-orang barat, yaitu Israel dan sekutunya. Gagalkanlah usaha penyerangan dan dampaknya dari peperangan mereka pada kami dan kepada ahli orang-orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Berilah kami ilham berupa kepintaran dalam setiap gerak dan diam kami, wahai Zat yang maha welas asih. Keterangan dari sholawat ini dinamakan sebagai sholawat nazilah, karena di dalam bacaan sholawat ini mengandung doa-doa yang mustajab atau mujarab, terutama untuk menolak kemungkaran dari kaum kufar yang ingin memberantas kaum muslimin, terutama saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang melawan penjajah kaum kafir. Adapun wasiat dari Habib Umar untuk kebebasan Masjidil Aqsa, sebagaimana diketahui bahwa Masjidil Aqsa Al-Quds Palestina belakangan ini sedang dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Lebih parahnya lagi, umat Islam dilarang untuk melakukan sholat di dalam masjid tersebut. Oleh karena itu, pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa di Tarim, Hadramaut, Yaman, Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Hafidh mewasiatkan kepada seluruh umat Islam untuk membaca zikir-zikir berikut setiap hari dengan niat agar Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kebebasan untuk Masjidil Aqsa Palestina dari musuh-musuh Islam tersebut. Semoga kemenangan diraih oleh umat Islam, Allahumma amin. Sebelum membaca sholawat nazilah di atas, terlebih dahulu membaca zikir-zikir sebagai berikut. Yang pertama, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Lalu dilanjutkan membaca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad sebanyak 111 kali. Lalu kemudian membaca Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin sebanyak 11 kali. Lalu kemudian bacalah sholawat nazilah yang sudah dibacakan tersebut. Demikian daripada sholawat nazilah dari fadilah. Semoga bermanfaat bagi para mustami'. Adapun fadilah daripada membaca sholawat, dikatakan di dalam suatu hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari jalur hadis Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini adalah hasan sahih gharib. Sementara Imam Ibnu Hibban menilai hadis ini sebagai sahih.
Hadis dari sumber yang sama, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnadnya. Sementara Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak yang kemudian menilai hadis ini sebagai sahih. Dan pernyataannya ini disetujui pula oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdullah bin Ali bin Al-Husain bin Ali dari ayahnya. Dari Al-Husain, hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam As-Sunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, disertai komentar bahwa hadis ini hasan sahih gharib. Kandungan daripada hadis tersebut, lafaz al-bakhilu man dzukirtu indah walam yusalli alayya, atau yang bermakna orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya dia tidak bersolawat kepada aku. Penggunaan musnadi ilaih, yaitu subjek di dalam hal ini adalah orang bakhil, yang menimbulkan konotasi makna terbatas, sehingga kata tersebut dimaknai sebagai orang yang benar-benar sempurna di dalam kebakhilannya. Sebab dalam konteks ini ia kikir untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak bakal mengurangi hartanya sedikit pun, bahkan tanpa biaya dan tanpa modal sama sekali. Padahal pahala dan imbalan yang ditawarkan sangatlah besar dan berlimpah. Al-Faqihani mengatakan bahwa ini merupakan tingkat kebakhilan dan kekikiran yang terburuk, yang tidak lagi menyisakan kekikiran lagi di belakangnya kecuali kekikiran untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ringkas kata, hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika namanya disebut. Sementara di dalam riwayat lain dikatakan, raghima an purojulin dzukirtu indah falam yusalli alayya. Naif nian, lelaki yang namaku disebut di hadapannya, namun dia tidak bersolawat kepada aku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini hasan gharib. Sementara Imam Al-Hakim yang juga turut meriwayatkan hadis ini menyatakannya sebagai hadis yang sahih. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini memiliki sejumlah hadis pendukung, yaitu syawahid, yang bisa menguatkan dan menaikkan statusnya sebagai hadis. Redaksi yang disebutkan oleh penulis hanyalah baru sebahagiannya saja. Adapun lanjutan redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut. Raghima ang furojulin adrak indahu abawahul kibar walam yudkhilahul jannah wa raghima ang furojulin dakhada alaih ramadhanu thumma salakha qabla ayyughfaralah. Naif nian, lelaki yang kedua orang tuanya hidup menua di sampingnya, namun mereka tidak membuatnya masuk surga. Naif nian, laki-laki yang masuk bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut usai sementara dosanya masih belum diampuni. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma' Adz-Dzawahid dari hadis Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas, Abdullah bin Al-Harith, Jabir bin Samurah, Anas, Ka'ab bin Ujrah, Malik bin Al-Huwairits, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kandungan makna hadis tersebut, lafaz raghima ang furojulin, secara literally kalimat ini berarti mengandung makna hidungnya lengket oleh debu. Kalimat ini adalah kalimat kiasan untuk menggambarkan kenaifan dan kenistaan. Ibnul Arabi mengungkapkannya dengan arghama.
yaitu dengan memberikan harokat fathah pada huruf aghin. Maknanya adalah kehinaan atau kenistaan. Penyebutan kata rojulin yang bermakna laki-laki di sini bersifat tardi, yaitu di dalam hal ini kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendoakan orang meninggalkan sholawat tertimpa kehinaan dan kenistaan jika hal itu bukan sebuah kewajiban. Sementara lafadz walam yusolli alayya, At-Thayyibi mengatakan bahwa huruf fa pada lafadz ini bersifat eliminatif. Artinya adalah sangat jauh dari jangkauan orang yang berakal sehat jika ia mampu memperoleh laba besar hanya dengan mengucapkan beberapa patah kalimat saja, namun malah tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga ia layak untuk dinistakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf fa tersebut bermakna akibat, yakni kecaman terhadap orang yang enggan bersolawat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Demikian penjelasan dari fadilah membaca sholawat secara umum. Kurang lebih mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan saya yang salah, maka kesalahan tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.